Halo semuanya, di sini aku mau ngejelasin pembuatan casing botol dari silikon dari awal sampai akhir. Nah, pertama-tama ini aku mau ngejelasin pembuatan kubus dan silinder dari Comatec 2 mm. Nah, setelah itu kita pertama-tama itu potong dulu Comatec 10 kali 10 itu dalam 6 bagian. Nah, setelah dipotong-potong 10 kali 10 dalam 6 bagian, kita itu iris bagian ujungnya sesuai dengan ukuran Comatec yang akan dipasangkan. Nah, habis ini diiris, kita tempelkan semuanya satu persatu menggunakan lem Korea. Nah, selanjutnya untuk pembuatan silikonnya itu kita ukur dulu diameternya, diameter atas dan bawah yaitu 5 cm. Nah, setelah itu kita iris juga bagian ujungnya supaya agak melengkung. Nah, lalu setelah itu kita buat bagian selimutnya yaitu berukuran 18,5 cm. Setelah itu kita panaskan. Aku di sini panasinnya pakai setrika ya. Nah, setelah disetrika kita bisa tekuk-tekuk. Lalu kita iris juga di bagian ujung-ujungnya, jangan lupa supaya dia agak selonjoran kayak gitu. Nah, habis itu udah kita tempel pakai lem Korea. Nah, jadi seperti yang ada di foto itu. Sebelum itu aku mau ngejelasin nih alasan aku memilih produk ini karena di zaman sekarang itu banyak warga yang sudah sadar gitu bahwa memakai tumbler itu lebih ramah lingkungan dibandingkan pembelian botol minum yang plastik yang sekali pakai gitu. Nah, itu juga akan sangat sulit teruraikan si limbahnya, makanya kenapa sekarang banyak pekerja maupun pelajar atau mahasiswa itu menggunakan tumbler gitu di kehidupan sehari-harinya, itu juga lebih menghemat seperti itu. Nah, salah satu alasannya juga casing ini dibuat yaitu untuk melindungi botol dari benturan. Kayak misalkan kalau dia jatuh, dia nggak akan langsung baret. Nah, lalu memberikan pegangan yang lebih nyaman, juga meningkatkan keamanan penggunaan dengan mencegah botol mudah tergelincir dari tangan. Lalu melindungi permukaan si botol. Dan juga casing botol ini bisa tahan air dan mudah dibersihkan. Juga karena biasanya casing botol itu bervariatif dari modelnya sampai ornamen-ornamennya, itu juga menambah nilai estetika. Lalu yang terakhir itu bisa membantu menjaga suhu botol agar misalkan kita membawa air panas itu lebih tahan lama seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita langkah awalnya itu sketching dulu, sketching si botolnya ini. Nah, setelah di sketching kita tuh ukur dulu si diameter atas dan diameter bawahnya yang kecil. Nah, kita ukur juga dari panjang botol, yaitu tingginya dari atas ke bawah dan juga lebarnya. Nah, setelah itu aku ukur bagian si pegangannya juga. Jadi pegangannya itu lebarnya sekian dan tingginya juga sekian. Lalu karena aku ingin menampilkan si mereknya, jadi mereknya itu juga harus diukur untuk bolongnya. Bolongnya itu panjangnya sekian dan tingginya juga sekian seperti yang ada di foto tersebut. Nah, setelah itu setelah diukur bagian atasnya, aku langsung motong, tapi potongnya di setengah aja ya, jangan sampai full. Jadi potong setengah si Comatecnya itu dengan ukuran setengah senti sampai full ke ujungnya. Nah, setelah dipotong dari situ, itu kenapa harus dipotong? Karena supaya memudahkan si Comatec ini melengkung pas ke dalam botolnya kayak gitu. Nah, setelah dipotong-potong kayak gitu, kita langsung ukur ke botolnya aja, kita masukin ke dalam botolnya. Nah, setelah dimasukin, karena ini Comatecnya tipis, supaya dia kuat kita menggunakan 3 lembar Comatec. Jadi ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Nah, setelah itu kita buat bagian bawahnya juga, bagian bawah botol yang diameternya lebih kecil. Nah, itu kita potong-potong juga sama, tapi jangan sampai full, potong setengah senti. Nah, setelah itu setelah dipotong setengah senti, kita buat penghubung antara bagian besarnya, atasnya, dan bagian kecilnya. Nah, tapi ternyata jika menggunakan Comatec itu akan lebih sulit untuk melakukan si bagian yang agak turunnya. Nah, itu akan agak sulit gitu. Nah, oleh karena itu di sini aku mengganti si bahan utama yaitu dari spons. Nah, ketika menggunakan spons itu ternyata lebih mudah untuk dipasangkan dan juga dilengkungin si bagian penghubungnya itu yang di tengah-tengahnya itu. Nah, udah setelah itu aku langsung buat dari spons 1 mm, lalu aku potong-potongin sesuai sama ukuran yang di awal. Nah, habis itu aku tempelin bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, dan diameter bagian bawah si botol itu menggunakan lem Korea.
Nah setelah ditempel menggunakan lem Korea, kita tambahin si bagian atas dekat tutup botolnya itu, kita lebihkan sedikit ukurannya ya. Nah itu fungsinya supaya ketika mencetak itu kita memudahkan si resinnya itu terbentuk menjadi casing botolnya gitu. Nah setelah itu ketika udah jadi si modelnya ini dari spons, kita langsung menempelkan lem uhu di bagian pinggir-pinggirnya. Kenapa ditempelin lem uhu? Karena lem uhu itu membantu si bolongan-bolongan ini supaya resinnya tidak masuk ke dalam botolnya seperti itu. Nah setelah ditambah lem uhu, lalu kita ini tempel-tempelin plastisin ke pinggir-pinggiran botolnya. Supaya apa? Supaya si resin saat dituangkan nanti itu tidak bocor ke bagian samping-samping botol dan bagian selipan-selipan botol. Kita buat bagian pondasi atasnya. Nah kita ukur dulu tutup botolnya dari ujung ke ujung, yaitu 9,8 cm. Nah kita tulis 9,8 cm ini di persegi ukuran 14 kali 14. Nah di tengah-tengahnya ya. Lalu kita ukur diameternya 9,8 cm. Lalu habis itu kita buletin pakai si jangka. Nah setelah dibuletin pakai jangka, lalu ketika sudah pas, kita langsung cutterin aja pelan-pelan. Nah cutterin pelan-pelan supaya hasilnya rapi ya. Nah setelah di cutterin pelan-pelan itu udah bolong kan. Nah kalau udah bolong kita langsung pasang aja ke bagian tutup si botol tumbler. Nah ini foto hasil akhirnya seperti ini ya untuk pondasi awalnya. Lalu pondasi yang kedua itu bagian pinggir botol. Nah jadi kita bagi menjadi 4 bagian. Ada bagian atas, samping kanan kiri, dan juga bagian bawah. Nah kita ukur panjang botol dari atas sampai bawah. Lalu setelah itu kita potong si komateknya itu. Komatek kita potong menjadi 4 bagian. Nah kalau sudah dipotong kita tempel-tempelin. Nah ketika sudah ditempelin, kita buat bagian bawahnya juga sama 14 kali 14. Nah setelah itu kita sisain di bagian bawah botolnya itu sekitar 1 cm supaya si cetakan botolnya itu bagus. Nah habis itu setelah dibuat seperti itu, kita langsung tempelin aja plastisin ya. Nah kita nyetaknya itu pelan-pelan, mulai dari bagian atas dulu. Kita tuangkan resin perlahan seperti itu ya. Itu aku pakainya sedikit sesuai takaran, yaitu sesuai tempat yang aku pakai itu aku pakai setengah, dan aku tetesin katalis yaitu 15 tetes ya. Nah setelah semuanya jadi empat bagiannya sudah diisi dengan resin dan sudah kering, lalu kita buka aja si resin-resinnya ini. Nah oh ya, sebelum menggunakan resin kita jangan lupa untuk mengolesi vaselin ya di bagian komatek dan botolnya supaya mudah dicabutnya. Nah setelah dicabut empat-empatnya itu kita gabungin si empatnya ini. Nah menjadi bentuk kayak cetakan silikon gitu, cetakan botol. Nah habis itu kita masukin si botolnya ke dalam cetakan yang tadi. Nah lalu kita tuakin si silikon rubbernya. Nah setelah itu kita angkat aja deh si modelingnya supaya si silikonnya kelihatan. Nah seperti itu. Dan untuk yang terakhir kali saya mau ngasih tahu kesulitan selama mengerjakan tugas ini itu di bagian pemasangan model casingnya dari Komatek. Seperti yang aku udah jelasin kan di botol di sebelumnya, itu bagian tengah botol agak sulit untuk ditekuk dan dibuat melengkung. Alhasil aku ngeganti bahan awal ke spons aja. Lalu ketika membuat pondasinya dari Komatek juga itu agak susah karena kita harus benar-benar ngukur dengan detail bagian-bagian botolnya sehingga bisa pas ditempel ke botolnya. Lalu juga ketika menuangkan si resin, nah itu beberapa kali saya tuh ngalamin kebocoran di bagian selipan-selipan kecilnya karena si plastisin ini udah terlalu kering dan ngelupas. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mau buat casing botol kayak gini, kalian pastiin plastisinnya itu udah sangat menutupi bagian-bagian kecil yang bisa memicu tumpahnya si resin. Nah, tapi saya sangat bersyukur banget di matkul ini, khususnya permodelan dan prarupa, saya bisa banyak belajar hal-hal baru yang saya nggak tahu gitu sebelumnya. Dari mulai membuat kubus dari Komatek sampai bisa membuat casing botol dari silikon. Yang caranya aja bahkan aku nggak tahu gitu sebelumnya dan nggak pernah terbayang akan jadi seperti ini. Ternyata nggak semudah yang dilihat juga ya, dan prosesnya juga lumayan panjang. Nah, tapi saya mau ngucapin makasih banyak buat dosen saya yaitu Pak Yoga, dan terima kasih juga buat Kak Atira karena udah ngebimbing aku gimana cara ngebuatnya dari awal sampai akhir. Terima kasih.